Mendapatkan laporan masyarakat yang diperkuat surat Bupati Katingan Sakarias melalui Sekretaris Daerah Prangsang terkait adanya orang dalam gangguan jiwa yang harus dievakuasi, tim evakuasi Dinas Sosial langsung bertindak. Seperti apa evakuasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Tim evakuasi ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa Kabupaten Katingan yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Balai Rehabilitasi Budi Luhur Banjarbaru, dan tim reaksi cepatnya Babinsa dan Pospol Bukit Raya langsung bertindak menuju Kecamatan Katingan Hulu dan Bukit Raya untuk evakuasi 10 ODGJ. Perjalanan menuju Katingan Hulu dan Bukit Raya harus dilalui dengan transportasi darat dan sungai, di mana untuk sungai menggunakan kelotok yang merupakan ciri khas sarana transportasi di Sungai Katingan. Kepala Dinas Sosial Elmon Sianturi melalui Sekretaris Arianson mengungkapkan persiapan serta perjalanan menuju tempat tujuan. Tim evakuasi ODGJ Kabupaten Katingan itu terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dukcapil, kemudian lagi Balai Rehabilitasi Budi Luhur Banjarbaru, tim reaksi cepat dari mereka dan Babinsa Bukit Raya, kemudian ke Pospol Bukit Raya. Jadi tim berdasarkan surat Bapak Bupati Katingan melalui Pasekda untuk melakukan evakuasi ada 10 orang ODGJ yang terlapor ke kami untuk segera dilakukan rehabilitasi dan perawatan serta penempatan. Kriteria ODGJ yang bisa dievakuasi kata Arianson yaitu agresif, di mana tingkah lakunya selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain. Kriteria yang kita evakuasi adalah kriteria yang agresif. Agresif artinya ODGJ-nya itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. 6 orang yang ada di Temas Namang, kita menyasar 1 orang yang di Temas Nama yang berasal dari desa Katae, namanya Awo. Itu dia agresif, jadi selalu lari, selalu menghindar orang banyak. 2 kali tim ke rumahnya dia selalu lari, jadi berdasarkan rekomendasi tim itu harus dibawa untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, kemudian dari Temas Namang tim juga menyasar ke hulu, yaitu ke Rantau Pandan, Tumbang Katae, Rangan Bahekang. Jadi di Rantau Pandan kita menemukan 1 ODGJ yang sudah dipasung namun baru terlepas, namanya Sidang. Nah, Sidang ini pernah direhabilitasi, namun waktu dia diagnosa oleh dokter, dia mengalami sakit fisik sehingga dia harus dievakuasi, dibawa ke Kasongan, dirawat di rumah sakit Mas Amsar untuk disembuhkan fisiknya dulu. Setelah disembuhkan fisik, sudah kami antar ke Budi Luhur untuk dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan. Kemudian 2 dari Katae yang namanya Romiati dan Jalanti itu memang ODGJ yang diasingkan dari desa ke seberang. Dia punya rumah sendiri di seberang, sehingga kehidupan ODGJ ini sangat memprihatinkan. Waktu tim pertama kali masuk itu berteriak luar biasa, ya, jadi menakutkan, sehingga rekomendasi dokter ini harus dievakuasi. Dari 10 ODGJ yang diminta Bupati Sakarias untuk dievakuasi, kata Arianson, hanya 4 ODGJ yang memenuhi kriteria untuk direhabilitasi dan dirawat di Yayasan Budi Luhur Banjarbaru. Namun sebelum diberangkatkan, 4 ODGJ tersebut diberikan obat dari Dinas Kesehatan. Nah, sebelum dievakuasi
dokter memberikan obat kepada ODGJ tersebut supaya agak bisa tenang, dan setelah diberikan obat, besok kami akan lakukan evakuasi. Nah, dari 10 ODGJ yang diminta oleh Bapak Bupati Mulyo Pasekda untuk dievakuasi, tim hanya mengevakuasi 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk ODGJ yang tidak dievakuasi, menurut Arianson, peranan keluarga sangat penting untuk pemulihan kejiwaannya selain mengkonsumsi obat yang diberikan. Di Katingan Hulu itu ada ODGJ yang sempat dikunjungi, atau ada 6 ODGJ. Namun dari 6 ODGJ yang dikunjungi, berdasarkan analisa dan diagnosa dokter ahli jiwa bahwa mereka tidak perlu dievakuasi, mereka hanya diberi obat rutin, sehingga dalam binaan keluarga dan dalam kasih sayang keluarga, supaya ODGJ tersebut bisa pulih dan sembuh. Nofrianto melaporkan dari Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.